masyayikh, para asatidzah, para jumama, para habaib, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati, para guru kita yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustaz Syaikhoni, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Yamin, dan para ulama yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya, khusus para tokoh masyarakat, Bapak RW Robiansah yang sedang sakit, mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan juga diberikan kesabaran di dalam ujian yang Allah berikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT Madrasid dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya, berkhusus keluarga Sahibul Musibah, keluarga besar almarhum As-Sofyan bin Suyatman, kemudian juga keluarganya Akhirul Karam Al-Sadas Bunawi, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah majlis takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini tanpa terasa perjalanan waktu begitu cepat. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, tanpa terasa almarhum 3 hari sudah berada di alam kuburnya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan sesungguhnya bagi seorang manusia tempat yang amat ditakuti, tempat yang amat gelap, tempat sesepi-sepinya dan tempat yang kesendiriannya adalah di alam kubur. Bahkan seorang manusia ketika nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya alam yang paling sangat kita takuti, yaitu di dalam neraka. Sesungguhnya kalau di dalam neraka masih banyak beramai-ramai bersama-sama, tetapi tempat yang amat ditakuti adalah di alam kuburnya. Makanya almarhum pada malam hari ini, malam ke-1, malam ke-2, malam ke-3, jenazah di alam kuburnya, baru dia sadar, oh sekarang saya sudah meninggal dunia, saya sudah berada di alam kubur. Terputus hubungan saya dengan alam yang fana ini di dunia ini, terputus urusan saya kepada manusia yang ada di alam dunia, bahkan sudah terputus yang namanya urusan kepada anak, keluarga, istri, tetangga, kerabat, teman, sahabat, semua putus. Maka di malam ketiga ini banyak-banyaklah dikirim doa khusus untuk almarhum. Makanya kalau tahlilan biasanya malam pertama, baru awal kagak begitu banyak. Karena apa? Karena Sahibul Musibah belum nyiapin berkat. Bener banget. Malam kedua agak mendingan dikit. Yang tadinya 30 orang, alhamdulillah 40 orang. Malam ketiga nambah menjadi 50 orang. Kenapa? Malam ketiga ini ada keripik sama kacang tambah. Malam ketiga itu di situ almarhum mengharapkan yang namanya doa-doa, yang namanya kiriman doa dari keluarga, sanak saudara, tetangga, famili, sahabat. Di malam ketiga
Makanya malam ketiga kalau bisa undang semua tetangga kita sebanyak doa, insya Allah dapat mengurangi yang namanya beban pertanyaan seberat di dalam kuburnya. Insya Allah didoain malam ketiga sampai buat malam ketujuh. Malam ketujuh kita bikin, insya Allah nanti banyak jamaah. Disitulah nilai orang dapat kita nilai almarhum orang yang baik. Banyaknya orang yang hadir menandakan bahwa di situ almarhum insya Allah orang yang tentunya diterima ketika kehidupan di dalam masyarakatnya. Alhamdulillah kemarin almarhum ketika kita menyolatkan, alhamdulillah saya yakin itu bisa lebih dari 40 orang. Bahkan saya bilang mari sama-sama kita laksanakan sholat sunnah jenazah ini, bikin 4 sokbah di belakang lebih. Dan alhamdulillah musola Nurul Huda itu luas, panjang, ke kiri ke kanannya juga lebih. Kalau satu baris ke 10 orang, 4 ke belakang udah lebih dari 10 orang. Ketika 40 orang berdoa diamini oleh 40 orang, maka doa itu bagaikan doa satu wali Allah turun. Insya Allah akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika di alam kubur nanti yang ditanya, inna awal isamahu bi qabrihi sholatuhu. Nih makanya jamaah yang belum sholat ntar pulang buru-buru sholat. Sholatnya yang masih bolong-bolong sambal sama kain yang bolong-bolongnya. Kenapa ketika masuk di alam kubur pertanyaan yang sangat berat yang menentukan kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain? Innama awwalu yusabuh bi qabrihi sholatuhu. Sholat yang ditanya. Kalau pertanyaan tentang sholat kita, alhamdulillah kita bisa jawab. Kita bisa menjawab semuanya. Pertanyaan baik semuanya. Insya Allah ke belakangnya akan pertanyaannya mudah. Akan kita jumpai selanjutnya yaitu dengan mudah. Tetapi kalau awal pertanyaan pertama kita sudah bisa nggak menjawab, kemudian dengan sulit, susah, berat rasanya, jangan berharap untuk selanjutnya akan berat sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika jenazah di alam kuburnya, tidak lain dia mengharapkan yang namanya doa. Man qabra bila jadin fa'annar jimal bahra bila sapinatin man majidi bika bukarikil mukawis. Sesungguhnya siapa orang mati dia masuk kubur tidak membawa amal kebaikan, bagaikan dia sedang terdampar di tengah lautan. Coba kalau kita bayangkan kita sedang terdampar di tengah lautan, bagaimana? Apa yang kita harapkan apabila di situ ada pertolongan sesuatu? Apapun yang bisa menyebabkan diri kita selamat, pasti akan kita ambil, pasti akan kita gapai. Pada saat itu dilemparkan seutas tali, pasti kita ambil. Dilemparkan seutas tambang, pasti kita ambil. Apapun yang menjadi penyebab buat keselamatan kita di lautan tersebut, pasti akan kita ambil. Nah, begini pula ketika mayit di alam kuburnya, tidak lain tidak bukan mengharapkan doa dari siapa? Dari ahli keluarganya, dari tetangganya, dari kerabatnya, dari jamaahnya. Bahkan alhamdulillah, saya yakin almarhum orang yang baik. Banyak sekali kenangan saya bersama beliau. Ini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan. Kita sudah melihat dari kehidupan
ketika almarhum masih bersama kita dalam rangkaian beribadah kepada Allah, dalam rangkaian mencari ilmu buat beribadah kepada Allah. Almarhum orang yang sangat giat, orang yang sangat rajin, walaupun dengan kondisi apa adanya, tetapi alhamdulillah dengan niat yang terus ikhlas kepada Allah dalam rangkaian mencari ilmu Allah dan dalam rangkaian menggugurkan yang namanya kewajiban seorang muslim untuk belajar mencari ilmu dilaksanakan. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata Adam min qata amalu illa min salasah. Shadaqatun jariyah. Shadaqah amal jariyah. Alhamdulillah. Almarhum telah mewakafkan yang namanya mushaf Al-Quran. Insyaallah nanti kita akan sama-sama memperbaiki daripada pembacaan kita, mengenal daripada huruf-huruf kita, mengenal hukum-hukum Quran ketika kita baca. Itu mudah-mudahan akan kita laksanakan dengan wakaf yang sudah diamanatkan oleh almarhum. Artinya almarhum telah memikirkan bagaimana nanti ketika dia masuk kubur, ketika ditanya man imamuka, siapa imammu? Al-Quran. Maka insya Allah artinya kepedulian daripada almarhum, dia mewakafkan mushaf Al-Quran, memberikan semangat kepada kita semua yang namanya jamaahnya, namanya teman, sahabat, kerabat, tetangga. Insya Allah. Bahkan saya yakin kalau seandainya almarhum dia tahu pada hari Senin Selasa, hari Senin dia dipanggil oleh Allah, tentunya persiapan yang sudah akan disiapkan. Tetapi sesungguhnya tidak akan ada manusia yang tahu. Wala tadim nasatabi wala wa matadim bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan tahu dengan apa yang kejadian kepada hidupnya untuk hari esok dan bagaimana kapan dia akan mati menemui Allah. Wa matadim nasatabi wala wa matadim bi ayyi ardin tamut. Itu di dalam Al-Quran udah. Manusia nggak tahu besok apa yang terjadi dengan dirinya. Bahkan ini malam kita bisa berkumpul di tempat ini, kita masih bisa bersama. Kita nggak tahu nanti malam apakah besok pagi kita masih bisa bersama, apakah besok pagi kita masih bisa melihat yang namanya matahari terbit. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatun jariyah. Mudah-mudahan dengan daripada almarhum telah mewakafkan yang namanya mushaf Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi shadaqahnya. Ketika Quran dibaca, ketika Quran dipelajari, bahkan Quran kita pandang, rahmat Allah akan turun kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian apalagi al-ilmu yang taqamu bihi, ilmu yang bermanfaat. Almarhum duduk bersama kita, dia membaca daripada Al-Quran, ingin dia membenarkan daripada pembacaan tersebut. Kemudian ada yang tadinya dia nggak tahu, ada yang tadinya kurang paham, ada yang hurufnya dia nggak begitu kena. Begitu dia belajar, alhamdulillah dapat. Maka itu pun menjadi amal jariyah. Ilmu yang taquna bihi, ilmu yang bisa menyelamatkan daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, awwaladun sholeh yad'ulah, punya anak yang soleh, anak yang mendoakan daripada orang tuanya. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita sering duduk yang namanya di majelis tahlil, kita sering menghadiri tetangga kita, kerabat kita, jamaah kita. Kita sering duduk di majelis tahlil,
maka kita pun akan diingatkan bagaimana ada syair yang begitu indah yang diciptakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas orang yang otaknya pandai, otaknya cerdas luar biasa. Ketika Abu Nawas meninggal, Syekh Al-Imam Syafi'i kagak mau nyolatin. Ada apa dengan Abu Nawas? Akhirnya Syekh Al-Imam Syafi'i sebelum jenazah dimandikan, dia melayat. Begitu dia melayat, rupanya ada di kantong bajunya ada selembaran kertas. Begitu Syekh Al-Imam Syafi'i itu ambil yang namanya kertas, menangis terseduh-seduh, membayangkan bagaimana ketika nanti beliau dipanggil oleh Allah, bagaimana mempertanggungjawabkan jawaban yang namanya kehidupan. Pernah dengar nggak kira-kira? Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan walbir junudi wa inaka ghafir zambin azimi. Kalau kita resapi yang namanya arti, nangis kita, nangis. Berat sesungguhnya kehidupan di alam dunia ini. Bahkan saya pernah membaca seperti ini ketika saya melaksanakan ibadah haji. Waktu itu sebelum melaksanakan yang namanya wukuf, semua jamaah dikumpulin, dia beristighfar, dia mohon ampun seampun-ampunnya. Suami istri saling memaafkan kepada seluruh teman tetangga, semuanya minta maaf di situ. Dibaca seperti itu, nangis menjujur air mata kita, mengingat apa artinya yang sangat luar biasa. Wahai Tuhan, wahai Allah, sesungguhnya aku tak sanggup, aku tak pantas bisa masuk yang namanya di surgamu. Coba bayangkan, nggak pantas kita sesungguhnya masuk yang namanya ke surganya Allah. Kita menjadi penghuni surga nggak bakalan bisa. Tapi di situ kita juga berdoa kepada Allah. Tapi ya Allah, aku tidak bisa masuk ditempatkan yang namanya neraka. Nggak sanggup kita masuk ke dalam neraka yang begitu panas, yang begitu luar biasa disiksa. Makanya kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Engkaulah yang maha pemohon, Engkaulah yang penerima ampunan. Ini arti daripada ilahi istighfar. Itu Abu Nawas. Bagaimana dengan diri kita? Bahkan di syair berikutnya dikatakan, sesungguhnya dosa-dosa kita bagaikan apa? Bagaikan tebaran pasir di pinggir pantai, bagaikan pasir di pinggir laut. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya umurku makin bertambah, tetapi dosa-dosa pun setiap hari bertambah. Makanya ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beruntung ketika kita menghadiri yang namanya majlis tahlil, maka akan menjadi pengingat diri kita, akan menjadi penasehat buat kita. Kababil mauti wa itu, sesungguhnya dengan kematian maka akan menjadi nasihat buat kita.
Ini sampai sini aja ya. Saya dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Jangan-jangan ntar jamaahnya bosan, dia lagi. Kalau makanan saya rasa nggak bosan, biarin nih hari. Ubi lagi gitu balik. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari sama-sama dengan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, diberikan kita umur, diberikan kita sehat, kemudian kita diberikan kemampuan. Mari sama-sama kita tentunya jangan menyia-nyiakan waktu. Bahkan kalau kata guru saya, waktu ini bagaikan batu es, dipakai nggak dipakai habis, dijual atau nggak dijual pun habis. Umur kita pun begitu. Kita pakai ibadah, alhamdulillah dia pasti akan nyampe batas waktunya. Kemudian kita setiap hari tidak melakukan ibadah kepada Allah, akan pun nyampe yang namanya waktunya. Fa'idza ajaluhu yastaqdimu sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah nyampe ajal seorang manusia, tidak akan maju dan tidak akan mundur walaupun sedetik, pasti akan nyampe. Udah sampai sini aja udah pada nganggut, udah paham. Mau diceritain lebih banyak juga udah pada paham, udah pada nganggut. Ustaz Ismail udah nganggut dari tadi. Insya Allah nanti ada waktu kita akan sambung dengan kisah yang namanya Nabi Isa. Nabi Isa dia nggak punya bapak, tapi dia punya ibu, Siti Maryam. Itu ada kisahnya buat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat ketika kita dikasih umur yang sampai saat ini kita laksanakan buat beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan buat sama-sama kita menggali yang namanya ilmu Allah. Kewajiban kita. Alhamdulillah di sini ada guru kita Ustaz Al-Saikoni. Mudah-mudahan tentunya dengan kita berkumpul kepada beliau, kita pun bisa dapat yang namanya penerangan ketika buat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja. Baik, sekali lagi mari sama-sama sebelum kita akhiri, tak lupa kita kirimkan suratul Fatihah sekali lagi buat khusus almarhum As-Sofyan bin Suyatman. Mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahan dan diluaskan kuburnya, jadikan radhah bin riyadil jannah. Pada keluarga, istri, anak, mantu yang ditinggalkannya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, bahkan iman dan Islam dalam hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamatil masani wal qur'anil 'azim an tabtalana bil khair wa taj'alana min akhiril khair wa taj'alana min akhiril khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li akhiril khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ishababina min kulli bihnatin wa mihnatin wa muqsin wa dhaif innaka wa la kulli syai'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya dan jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.